Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan jamaah kajian Masjid An-Nur yang saya hormati, yang semoga senantiasa dijaga, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas banyaknya limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di salah satu dari rumah-rumah Allah, dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, salah satu amal ibadah yang sangat agung, yang paling agung, yaitu thalabul ilmi, mempelajari, menuntut ilmu agama. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, ilmu yang bisa kita amalkan dan amalan yang nantinya memberikan manfaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pada kesempatan kali ini, ya ini kajian rutin setiap Jumat malam Pak ya. Setiap Ahad kedua dan Ahad keempat ya, 2 pekanan sekali. Alhamdulillah ya, insyaallah ya di sini saya diminta ya untuk mengisi pada kesempatan kali ini, dan diminta untuk mengisi ya kajian kitab, yaitu kitab Hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Pernah mendengar, membaca kitab ini Pak ya? Insyaallah ya. Dan alhamdulillah ini saya merasa senang sekali ya, karena pembahasannya yaitu pembahasan kitab. Kalau biasanya pembahasan tematik begitu ya, ini pembahasan kitab dan pembahasan kitab, kajian kitab, ya ini lebih memantapkan pondasi keilmuan kita. Jadi kalau kita mengkaji, kita kajian itu kajian kitab, itu lebih menguatkan pondasi ilmu kita ya, jadi lebih kuat ya. Walaupun ya kajian tematik adalah kajian yang sangat bermanfaat, tapi kalau kajian kitab itu lebih kuat ya pondasi ilmunya. Yang kedua juga pematerinya tidak pusing-pusing nyari tema, karena temanya sudah ada ya. Dan insya Allah kita akan membaca hadis yang ketiga. Saya tanya, kok hadis yang ketiga? Satu dan dua sudah? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. 1 dan 2 sudah, kita ya akan membaca insyaallah nanti ya hadis yang ketiga. Berapa menit biasanya Pak? Ya? Jam berapa? Berapa menit Pak biasanya?
Lama sekali sih sebenarnya. Ya. Berapa jam itu tuh? Inji. Oh, 15 menit atau 20 menit gitu ya. Taib. Jadi sebelumnya ya Masya Allah kitab Hadis Arba'in Nawawi ini adalah kitab yang sangat bermanfaat. Kitab yang para ulama yang menganjurkan kaum muslimin untuk membaca, mempelajari, mengambil faidah dari kitab tersebut. Ada 42 hadis ya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi. Dan kitab ini memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Yang pertama, di dalam kitab ini ya Imam Nawawi itu mengumpulkan hadis-hadis yang singkat. Jadi kalau kita baca hadis-hadis yang ada di kitab Arba'in Nawawi itu hadis-hadis yang pendek. Yang pendek, yang singkat, ya, pendek. Akan tetapi ya hadis-hadis tersebut walaupun pendek lafadznya tapi maknanya sangat luas. Dan ini yang menjadi ciri khas dan keutamaan yang Rasulullah SAW diberikan oleh Allah. Jadi Rasulullah itu disifati dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Kata Rasulullah, utitu bijawami'il kalim. Saya diberikan oleh Allah kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu lafadznya ngomongnya sedikit. Lafadznya sedikit tapi maknanya begitu luas. Faidah dari lafadz yang sedikit itu sangat luas. Ini berbeda dengan orang-orang sekarang ya Pak ya. Ngomongnya banyak tapi bunyinya tong kosong nyaring bunyinya. Tapi kalau Rasulullah itu hadis-hadisnya itu pendek. Ya, lafadznya itu cuma sedikit. Ya, tapi maknanya itu luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keistimewaan kitab Hadis Arba'in Nawawi. Di dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi ini, hadis-hadisnya adalah semuanya hadis yang menjadi pokok inti dari syariat Islam. Pokok-pokok dasar syariat Islam secara umum. Bahkan banyak dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah dasar untuk memahami ya agama Islam. Bahkan para ulama mengatakan kalau ya ingin mempelajari Islam, ingin mengetahui Islam seluruhnya dari A sampai Z secara global, maka cukup mempelajari hadis Arba'in Nawawi. Jadi kalau orang itu sudah membaca hadis Arba'in Nawawi semuanya, dia mempelajari hadis Arba'in Nawawi, maka dia telah mempelajari Islam secara keseluruhan, namun secara global. Ya, secara global. Kemudian keistimewaan dan keutamaan kitab hadis Arba'in Nawawi ini, ya hampir mayoritas hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Ya, hadis yang disepakati oleh para ulama adalah hadis yang sahih. Walaupun di sana ada 1-2 hadis yang diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihan hadis tersebut. Tapi secara umum ya hampir semuanya itu para ulama sepakat bahwasanya hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang terakhir, keistimewaan yang terakhir ya di dalam kitab ini, ya ini hadis-hadisnya tidak tertuju pada satu bab ilmu saja. Tidak hanya di dalam masalah akidah saja, tidak hanya di dalam masalah fikih saja, ya, tapi yang mencakup semua pokok-pokok ajaran Islam. Di dalamnya ada hadis-hadis tentang akidah, di dalamnya ada hadis-hadis tentang adab dan akhlak, di dalamnya ada hadis tentang fikih, ya, dan hadis-hadis yang lainnya. Maka ya sangat dianjurkan, ya ditekankan ya untuk mempelajari dan mengambil faedah dari kitab Hadis Arba'in Nawawi ini. Dan hadis Arba'in Nawawi ini adalah hadis yang diterima oleh hampir semua ya kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Ya, tidaklah kita dapatkan satu masjid, satu sekolahan, satu universitas tempat belajar kecuali di dalamnya pasti dibacakan, diajarkan hadis Arba'in Nawawi. Hampir semua pondok yang saya ketahui, semua pondok, entah itu pondok modern, pondok
salafi pondok, ya semuanya itu diajarkan kitab hadis Arba'in Nawawi. Dan kebetulan ya hadis Arba'in Nawawi dikarang oleh Imam An-Nawawi yang merupakan murid dari Imam Syafi'i. Madhabnya adalah Syafi'i, dan mayoritas penduduk kita Indonesia itu bermadhab Syafi'i. Jadi sangat diterima. Ya, ditulis oleh Imam An-Nawawi, ya imam yang sangat diakui akan keilmuannya. Ya, beliau sangat fokus di dalam ilmu dan dakwah. Ya. Kemudian ini kita baca hadis yang ketiga. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui keutamaan dan keistimewaan kitab ini. Ya, baru kita baca, yaitu hadis yang ketiga. Saya bacakan teks hadisnya. Hadis yang ketiga, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Bersumber dari sahabat Abu Abdurrahman. Ini adalah kunyahnya. Namanya adalah Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Jadi yang meriwayatkannya adalah sahabat yang namanya Abdullah, anak dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, Abdullah ibn Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, la ilaha illallah. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, menunaikan haji. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, menunaikan puasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Sedikit sebelum kita membahas tentang kandungan hadis ini, ya sedikit kita mengenal sahabat yang meriwayatkan hadis. Hadis ini tadi diriwayatkan dari sahabat siapa, Pak? Dari sahabat siapa tadi? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Dan kunyah ini adalah sunnah Rasulullah. Ya, hampir semua para sahabat, para ulama, mereka punya kunyah. Kunyah itu julukan. Ya, kalau laki-laki itu diawali dengan Abu atau Ibnu, kalau perempuan diawali dengan Ummu. Ini sunnah Rasulullah, dan Rasulullah banyak memberikan kunyah kepada para sahabat. Ada sebagian sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya, ada sebagian sahabat ulama yang lebih dikenal dengan namanya, tapi dia punya kunyah, tapi lebih dikenal dengan namanya. Kayak kalau kunyah itu Abu Bakar, itu kunyah, bukan nama. Ya, itu Abu Hurairah, itu adalah kunyah. Ya. Kemudian nama beliau adalah Abdullah. Nama beliau adalah Abdullah yang merupakan putra dari sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab. Ya, dan beliau adalah namanya Abdullah, dan Abdullah ini adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, tapi nggak harus namanya itu. Ya. Tapi itu adalah nama yang sangat baik. Oleh karena kalau kita dapatkan sahabat itu yang namanya Abdullah itu banyak sekali. Bahkan ada ratusan ya sahabat yang namanya Abdullah. Ya. Banyak sekali sahabat yang namanya Abdullah, yang membedakan adalah binnya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair dan yang lainnya. Dan sahabat Abdullah ini
ya. Ini beliau lahir 2 tahun setelah Rasulullah SAW diutus. Ya. Kemudian umur 4 tahun, ya, itu sudah masuk Islam bersama ayahnya Umar ibnul Khattab. Ya, umur 4 tahun. Umur 8 tahun beliau hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, bahkan hijrah sebelum ayahnya, sebelum Umar ibnul Khattab. Dan sahabat Abdullah ibnu Umar ini adalah sahabat yang terkenal dengan keilmuannya. Ya. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ya, beliau meriwayatkan tidak kurang dari 2.600 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah. 2.600 hadis. Di antaranya adalah hadis ini. Ya. Dan beliau sangat dikenal dengan ittiba'un Nabi. Sangat mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW. Bahkan tidak hanya dalam ibadah, ya, di dalam hal-hal sepele pun beliau mencontoh Rasulullah. Ya. Bahkan pernah diriwayatkan suatu ketika sahabat Abdullah ini, Pak, ini berpergian safar. Kemudian tatkala berpergian itu melewati sebuah tempat, setiap beliau melewati tempat tersebut, jalan tersebut, beliau selalu menundukkan kepalanya. Padahal nggak ada apa-apanya, selalu menundukkan kepala. Tatkala ditanya, "Wahai Abdullah, kenapa engkau jalan dengan menundukkan kepala di tempat tersebut?" Maka beliau mengatakan, "Dahulu setiap saya berjalan dengan Rasulullah selalu menunduk karena dulu ada ranting pohon yang menghalangi, jadi harus tunduk, harus nunduk." Sampai dipraktikkan walaupun sudah tidak ada ranting yang mengganggu. Itu betapa menggambarkan kepada kita betapa itibanya beliau kepada Rasulullah. Bahkan beliau kalau berjalan, ya, beliau itu selalu istirahat di pohon-pohon tertentu. Bukan melalap berkah, bukan yang lainnya, bukan. Tapi tatkala ditanya, karena dahulu Rasulullah juga istirahat di tempat tersebut, sehingga saya pun istirahat di tempat tersebut. Begitu ya luar biasanya beliau yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Maka tidak heran apabila Rasulullah mengatakan, ya ni'mar rajuli Abdullah ibn Umar, sebaik-baik pemuda, ya, sebaik-baik laki-laki adalah Ibnu Umar, seandainya dia menjaga sholat malamnya. Ya, yang dimaksud adalah sahabat Abdullah bin Umar. Maka mendengar hadis tersebut, mendengar sabda tersebut, maka sejak saat itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam. Karena terkadang beliau sholat, terkadang tidak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ni'mar rajul Abdullah bin Umar, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar seandainya dia tidak meninggalkan sholat malam. Kemudian beliau setelah saat itu sampai meninggal dunia, beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ini menunjukkan kepada kita ya betapa ya ittiba'nya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya beliau di sini beliau mengatakan, ya, beliau pernah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah. Dan kata sami'tu, ya, ini adalah pengambilan hadis yang paling kuat. Jadi kalau sahabat mengatakan sami'tu, itu adalah sirah, ya, kalimat pengambilan hadis yang paling kuat. Karena kalau sahabat mengatakan sami'tu, kalau hadis dikatakan sami'tu, berarti sahabat tersebut benar-benar mendengar langsung dari Rasulullah. Kalau kita perhatikan hadis-hadis, Pak, itu sahabat hanya mengatakan qala Rasulullah. Sahabat tersebut telah berkata Rasulullah. Kalau sahabat mengatakan qala Rasulullah, ya, itu belum tentu sahabat tersebut mendengar langsung dari Rasulullah. Bisa saja ya sahabat tersebut mendengar dari sahabat yang lain. Ya. Tapi kalau sami'tu, ya, sahabat mengatakan sami'tu, maka ini sahabat mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jazakallah khair, insyaallah. Ini biar anak-anak keliling dulu ini. Baik. Jadi sahabat
Abdullah bin Umar, beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah. Berarti beliau langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara siapapun. Tanpa perantara siapapun. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang 5 perkara ini, ya ini dijadikan para ulama sebagai 5 rukun Islam. 5 rukun Islam. Apa 5 rukun Islam tersebut? Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ya, atau haji dan puasa. Ya. Kemudian, ya, bukankah rukun Islam ini telah disampaikan pada hadis yang pertama? Ya, hadis yang kedua, hadis yang sebelumnya. Hadis yang kedua itu kan hadis Jibril, Pak ya. Itu ada rukun Islam ya. Ya, tatkala Jibril datang kepada Rasulullah bertanya tentang Islam, maka Rasulullah menjawab, ya, antas syahada an la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, kenapa di sini disebutkan lagi? Bukankah cukup di hadis yang kedua itu sudah? Kenapa di sini disebutkan lagi? Ya, maka ya ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Di sini disengaja disebutkan lagi oleh Imam Nawawi hadis ini karena ada perbedaan dengan hadis sebelumnya. Perbedaannya yang pertama, bahwasanya hadis ini ya secara tegas menunjukkan tentang rukun Islam yang 5. Kalau hadis sebelumnya ya Rasulullah tidak mengatakan 5 itu menjadi rukun Islam, tidak. Rasulullah hanya mengatakan Islam itu 5, ya, syahadat, salat. Tapi kalau di dalam hadis ini Rasulullah secara tegas mengatakan bunyal Islam. Islam itu dibangun. Ya, jadi kalau ditanya apa dalil bahwasanya rukun Islam itu ada 5, maka kita datangkan hadis ini. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua kalau kita cermati di dalam hadis ini, ya Rasulullah SAW mendahulukan haji baru puasa. Jadi rukun yang keempat itu haji, rukun yang terakhir puasa. Tapi kalau hadis sebelumnya itu mendahulukan puasa baru haji. Ya, kalau kita perhatikan nanti rukun Islam yang hadis yang kedua itu puasa dulu baru haji. Tapi kalau di dalam hadis ini haji dulu baru puasa, ya. Haji dulu baru puasa. Maka sahabat dan sahabat dan para tabi'in tatkala mendengar hadis ini, maka beliau mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, al-hajju thumma as-shaumu thumma al-hajj." Engkau mungkin salah, yang benar itu puasa dulu baru haji. Ya, tatkala Abdullah menyampaikan hadis ini, karena dalam hadis ini disebutkan haji dulu baru puasa, maka yang lainnya ingin mengoreksi, mungkin yang dimaksud puasa dulu baru haji. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, la, al-hajju ya thumma as-shaum. Haji kemudian puasa. Inilah yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau memastikan bahwasanya beliau tidak salah. Ya, beliau tidak salah. Yang saya dengar adalah beliau Rasulullah menyebutkan haji terlebih dahulu baru puasa. Ini menunjukkan kepada kita betapa amanahnya para sahabat tatkala menyampaikan hadis. Para sahabat tidak berani ya untuk merubah sedikit pun ya hadis-hadis yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Semua para sahabat, para ulama itu sepakat ya mensifati para sahabat semuanya itu dengan soduq wal udul. Sahabat itu semuanya jujur dan adil. Nggak ada sahabat yang berbohong, apalagi berbohong dalam menyampaikan hadis. Ya, ini ya perbedaan antara hadis yang ketiga dengan hadis sebelumnya. Kemudian di dalam hadis ini, ya kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, Rasulullah SAW memberikan permisalan Islam itu sebagai bangunan. Islam sebagai bangunan, bunyal Islam. Islam itu dibangun. Jadi memisalkan Islam itu sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang kelihatan, yaitu bangunan. Dan bangunan Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. 5 pondasi. Ya. Yang mana 5 pondasi ini merupakan rukun-rukun Islam.
dan merupakan ya syariat Islam yang paling penting di dalam Islam, yaitu lima ini: syahadat, salat, zakat, haji dan puasa. Ya. Kemudian kita akan ya sampaikan ya satu persatu secara ringkas tentang 5 rukun Islam yang 5 ini. Ya, karena sebelumnya mungkin sudah disampaikan. Yang pertama yaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Ya. Dan syahadat ini adalah pintu gerbang untuk masuk Islam. Ya. Tanpa syahadat seorang tidak bisa ya dikategorikan sebagai seorang muslim. Oleh karena kalau orang mau masuk Islam, yang pertama dilakukan harus bersyahadat. Ya, harus bersyahadat. Kalau syahadatnya batal, maka batal keislamannya. Karena syahadat ini syarat mutlak ya seseorang untuk masuk Islam. Dan syahadatnya adalah pondasi yang paling penting. Diibaratkan oleh para ulama, kalau Islam ini satu bangunan ya, yang tiang syahadat yang paling tengah ini kalau runtuh, maka runtuh semua ya agama seseorang. Kalau syahadatnya runtuh, maka runtuh semuanya. Tidak ada gunanya sholatnya, tidak ada guna puasanya, tidak berguna zakat ya hajinya kalau syahadatnya itu batal. Ya. Apa syahadat ini? Syahadatnya ada 2. Yang pertama adalah syahadatullah, bersaksi atas Allah. Yang kedua syahadatul Rasul, bersaksi atas Rasul. Yang pertama adalah syahadatullah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensi dari syahadatullah ini ya seorang meyakini, mengimani bahwasannya tidak ada satupun sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang ya dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, dia berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah, dia meminta kepada jin, dia meminta kepada patung, dia meminta kepada orang yang meninggal dunia, ya, maka batal syahadatullah. Ya. Karena syahadatullah la ilaha illallah konsekuensinya ya seseorang tidak beribadah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syahadatul Rasul, yang bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Dan syahadatul Rasul ini punya 4 konsekuensi yang semuanya harus dipenuhi. Ya, semuanya harus dipenuhi. Yang pertama, kalau seseorang sudah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensi kewajiban pertama yaitu tasdiquhu fi ma akhbar, yaitu membenarkan semua berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Konsekuensi kewajiban kita setelah kita meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka kita harus membenarkan semua ucapannya Rasulullah. Rasulullah mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang lalu, tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang, maka kita semuanya harus membenarkan. Termasuk tatkala Rasulullah bercerita tentang kejadian Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj Rasulullah ya menceritakan tentang kejadian tersebut. Ya, beliau dijalankan dari Makkah ya ke Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj diangkat dari Baitul Maqdis ke langit yang ke-7. Kurang dalam 1 malam. Itu kalau dinalar dipikir mungkin tidak, Pak. Ya, pada saat itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke langit yang ke-7, balik lagi ke Masjidil Haram, kurang dari 1 malam. Ini kalau kita nalar itu tidak mungkin. Tapi karena itu yang mengucapkan Rasulullah, ya, maka kita harus membenarkan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang ya sabda-sabda atau hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi yang kedua yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya. Menjalankan semua perintah-perintah Rasulullah. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Apa saja yang Rasulullah perintahkan maka laksanakan. Itu konsekuensi dari syahadat kita.
Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza nahakum anhu fantahu. Dan apabila Rasulullah itu melarang kalian dari sesuatu, maka kalian harus menjauhinya. Kemudian konsekuensi yang keempat ini yang sangat penting, wala na'budu illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi dari syahadat kita. Kita meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kita ini beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau contohkan, yang beliau perintahkan, maka kita kerjakan. Yang beliau tidak contohkan, yang beliau tidak perintahkan, maka kita tidak kerjakan. Ya, kita mengambil apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita tidak menambah-nambahi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menyampaikan semua agama ini secara sempurna dari A sampai Z, sudah semua disampaikan. Tidak ada yang luput syariat satupun syariat ya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh bagi kita untuk menambahi syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah iqamis shalah, menegakkan salat. Rasulullah tidak hanya mengatakan mengerjakan salat, tidak. Kalau mengerjakan salat ya orang salat ya sesukanya dia, maka dia telah mengerjakan salat. Tapi di sini Rasulullah mengatakan iqamis shalah, menegakkan salat. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan iqamis shalah yaitu menegakkan salat, mengerjakan salat dengan semestinya. Dia menjaga rukun-rukunnya, dia menjaga syarat-syaratnya, dia menjaga kewajiban-kewajiban salatnya. Jadi dikerjakan ya sesuai dengan semestinya. Misalnya orang sholat sembarangan, dia tidak memperhatikan rukunnya, dia tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban sholat, dia sholat ya seenaknya. Mungkin bisa dikatakan dia telah mengerjakan sholat, tapi belum bisa dikatakan dia telah menegakkan sholat. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan ya rukun yang kedua yaitu menegakkan sholat. Ya. Dan sholat ini adalah amalan yang paling besar, yang paling tinggi di dalam Islam. Amalan yang pertama kali nantinya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalan yang lainnya akan baik. Sebaliknya kalau salatnya tidak baik, maka amalan-amalan yang lainnya juga tidak akan baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah dari seorang hamba adalah salatnya. In saluhat saluha sairul amalihi. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila salatnya jelek, buruk, maka seluruh amalannya juga akan buruk. Dan salat ini ya punya keistimewaan yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, salat itu disyariatkan dengan cara yang berbeda. Kewajiban syariat salat ini Rasulullah langsung dipanggil ke langit yang ketujuh. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi, ya Rasulullah dipanggil oleh Allah ke langit yang ketujuh. Untuk apa, Pak? Untuk mewajibkan salat. Kalau amalan-amalan yang lain, syariat-syariat yang lain, Allah hanya cukup mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Ya, tidak perlu Rasulullah naik ke atas ke langit. Tapi untuk perintah salat, karena agungnya perintah tersebut, maka Rasulullah pun dipanggil ya sampai ke langit ketujuh. Hanya untuk mewajibkan salat. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan salat ini tidak ada penghalang apapun kecuali kematian. Dalam keadaan sakit apapun, dalam keadaan dimanapun, kapanpun, ya seorang tetap wajib mengerjakan sholat semampu dia. Bahkan kalau dia sakit nggak bisa bangkit, ya hanya bisa berbaring, tapi dia sadar, ya hanya bisa berbaring doang, tidak bisa duduk, masih wajib sholat, masih.
Mau dia ke planet, mau dia ke safar ke tempat yang jauh ya, masih wajib sholat. Yang bisa menghentikan ya, memutuskan kewajiban dia untuk mengerjakan sholat yaitu kematian. Itu pun masih disolatkan kalau ya dia seorang muslim, kalau dia bersahadat tadi dan sahadatnya tidak batal ya. Dalam masalah ini ya mensolatkan orang yang sudah meninggal ya, tadi ada pesan ya, mumpung saya ingat ya, ada kabar ya bahwasanya saudara dari saudari dari saudara kita Mas Topo itu telah dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Beliau adalah saudari Rini, Pak ya. Rini ya tadi dimintakan untuk mendoakan ya jenazah tersebut, maka kita doakan ya kepada jenazah Rini, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waqsilha bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosanya ya, kemudian menerima amal ibadahnya dan menjadikan ya orang-orang di sekitarnya, saudara-saudaranya, keluarganya itu diberikan kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ya saudari Rini ya ke tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga yaitu rukun yang ketiga Bapak. Maaf tadi sekarang jenazahnya masih di rumah sakit. Berarti belum jelas sini ya. Nanti kalau sudah di sini kan mungkin bisa kita sholatkan. Tadi masih di rumah sakit ya. Ya nanti ya itu hak seorang muslim satu dengan yang lainnya. Ya kalau kita punya kemampuan, punya kesempatan, ya maka kita sholatkan. Kemudian yang ketiga yaitu wa itai az-zakah, menunaikan zakat. Ya, entah itu zakat yang wajib, zakatul fitr, zakatul mal, dan zakat yang lainnya. Ya, ini menunaikan zakat, dan zakat ini merupakan ya amal ibadah yang sangat mulia, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan zakat ini adalah tanda keimanan, karena zakat ini mengeluarkan sesuatu yang kita cintai. Kita suka dengan uang ya. Tapi karena itu kewajiban kita kepada Allah, maka kita keluarkan sesuatu yang kita cintai tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini zakatnya adalah ibadah yang mungkin berat, tapi itu adalah bukti keimanan. Wa zakatu burhan ya, bukti keimanan ya. Zakat ini ya merupakan rukun yang ketiga, dan semua rukun-rukun Islam ini adalah wajib ya, ain, wajib kepada setiap individu kaum muslimin yang sudah mukallaf. Kemudian rukun yang keempat yaitu hajjil bait, menunaikan ibadah haji. Yang menunaikan ibadah haji juga merupakan kewajiban bagi yang mampu secara finansial ya, uang, juga mampu dalam kesehatan, mampu melakukan perjalanan, maka wajib bagi dia untuk menunaikan ibadah haji, diwajibkan oleh Allah satu kali dalam seumur hidup. Haji yang kedua ketiga adalah hukumnya sunnah ya, yang wajib adalah haji yang pertama, dan keutamaannya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, laisal al-hajjul mabrur laisal jazau illal jannah. Haji yang mabrur ya, haji yang baik ya, tidak ada balasan untuknya kecuali hanya surga. Dan haji yang baik yaitu ikhlas karena Allah ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah, dan dia menjauhi segala kemaksiatan selama dia menunaikan ibadah haji. Kemudian rukun yang kelima yaitu saum Ramadan, menunaikan puasa Ramadan. Ini pun ya adalah kewajiban ya 1 bulan selama 1 tahun, yaitu di bulan Ramadan, dan keutamaan juga luar biasa
Dan puasa ini ya adalah ibadah yang istimewa di sisi Allah, memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa adalah ibadah yang terjaga keikhlasannya. Beda kalau haji, kalau sholat ya. Orang haji ya orang lain tahu ya. Ya bahkan satu kampung mungkin tahu ya. Orang sholat juga orang melihat. Oh bapak ini rajin sholat, oh bapak ini nggak pernah sholat. Orang tahu, orang yang mana yang menjaga sholatnya, orang yang tidak menjaga sholatnya. Tapi kalau puasa adalah ibadah yang tersembunyi, ya, ibadah yang tersembunyi. Siapa di sini yang puasa Senin Kamis, orang nggak tahu. Bahkan puasa Ramadan siapa yang puasa, siapa enggak, juga nggak tahu. Terjaga keikhlasannya. Dan semakin ibadah itu terjaga keikhlasannya, maka semakin besar nilainya di sisi Allah. Oleh karena tatkala Allah mengatakan tentang pahala ibadah puasa, Allah mengatakan bahwasanya ibadah puasa itu yang memberikan hanya Allah. Ya. Tidak ada pahala-pahala khusus Allah yang memberikan secara ya terserah Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam hadits qudsi, wa ana ajzi bihi. Saya sendiri yang akan membalas ibadah haji tersebut. Tidak ada yang tahu berapa kali lipat. Kata Allah, kenapa? Ya, fa innahu yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu ya dia menahan makannya, dia menahan minumnya, dia menahan syahwatnya karena Allah. Padahal dia mampu untuk makan, mampu untuk minum, dan padahal sangat butuh. Orang puasa itu kan haus Pak ya, haus, lapar. Bukan karena dia nggak makan itu bukan karena nggak ada yang dimakan, yang dimakan ada, tapi dia tidak mau makan. Padahal sangat pengen makan. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, pahalanya pun nanti Allah yang akan memberinya sendiri. Ini ya secara singkat penjelasan tentang rukun-rukun Islam yang 5. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah menyebutkan di dalam banyak hadis, di antara hadis ini bahwasanya Islam itu rukunnya ada 5. Yang lain, ibadah-ibadah yang lain itu banyak, ya. Tapi semuanya itu bukan termasuk rukun Islam. Walaupun ibadah itu adalah ibadah-ibadah penting. Jadi rukun Islam itu hanya 5. Ini para ulama sepakat karena hadisnya jelas. Seperti hadis ini, hanya syahadat, sholat, ya, zakat, haji dan puasa. Di sana ada ibadah-ibadah yang lain yang mungkin sangat besar ibadahnya. Tapi walaupun ibadah itu ibadah yang sangat besar, kita katakan itu bukan rukun Islam. Seperti apa Pak? Jihad. Jihad itu kata Rasulullah, wadirwatu sanamil Islam al jihad. Puncak dari agama Islam itu adalah jihad. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Itu adalah ibadah yang agung yang pahalanya luar biasa. Dakwah. Berbakti kepada orang tua dan yang lainnya, semua adalah amal-amal soleh yang sangat besar pahalanya. Tapi kita katakan, ya, entah itu dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, entah itu jihad, itu bukan rukun Islam. Ya. Kenapa? Ya, kenapa? Ya para ulama menjelaskan kenapa ibadah-ibadah yang lain tidak dimasukkan dalam rukun-rukun Islam. Yang pertama, kalau kita perhatikan, rukun Islam ini semuanya adalah wajib yang wajib secara ain. Kalau jihad, ya, itu wajib kifayah. Wajib kifayah. Kalau ada 1-2 orang yang sudah melaksanakan, ya sudah, yang lainnya gugur kewajiban. Ya. Dakwah juga begitu. Ya, dakwah juga begitu. Yang wajib berdakwah yang memiliki ilmu. Ya. Tidak semuanya berdakwah. Nanti kalau semuanya berdakwah padahal dia tidak punya ilmu, maka justru dia akan menyesatkan manusia. Tapi kalau sholat, zakat, puasa, haji ini wajib semuanya. Ya, semuanya yang mampu semuanya wajib. Maka yang lainnya tidak dimasukkan dalam rukun Islam. Yang kedua, ya, jihad, ya, dan yang lainnya itu waktunya tidak menentu. Tapi kalau sholat, zakat, puasa itu kan udah rutinan. Ya, setiap hari itu sholat, puasa itu setiap tahun terus. Zakat juga setiap tahun, zakatul fitr. Zakat mal juga setiap tahun, ya. Terus, ya. Haji juga wajib dalam sekali dalam seumur hidup. Tapi kalau dia mau haji setiap tahun juga boleh, ya, tapi hukumnya berbeda.
Ya haji pertama dengan haji berikutnya. Tapi kalau jihad itu kan kadang-kadang. Kalau nggak ada musuh ya nggak jihad. Bahkan nanti pada akhir zaman tatkala Nabi Isa turun, maka sudah tidak ada syariat jihad karena sudah tidak ada yang diperangi. Mau merangi siapa? Ya karena sudah Islam sudah jaya tatkala Nabi Isa turun. Ya, maka sudah tidak ada lagi jihad. Ya. Dan seterusnya. Maka itu alasan kenapa amalan-amalan yang lain tidak dimasukkan dalam rukun-rukun Islam. Ya. Dan rukun Islam ini yang paling penting. Yang paling penting. Karena rukun itu adalah tiang agama Islam. Ini kalau salah satu tiangnya ini roboh, maka ya tidak kokoh. Kemudian pembahasan yang juga sangat penting, apa hukum meninggalkan rukun Islam ini? Apa hukum meninggalkan salah satu dari rukun Islam ini? Maka di sini ya meninggalkan ini ada dua macam. Ini penting untuk kita ilmui. Yang pertama meninggalkan karena menolak kewajibannya, menolak kewajiban melaksanakannya. Jadi mengingkari kewajibannya. Saya nggak sholat, kenapa nggak sholat? Ya sholat itu nggak wajib misalnya. Jadi dia tidak meninggalkan rukun Islam karena menolak, mengingkari kewajiban rukun tersebut. Maka yang pertama ini, kalau seseorang meninggalkan karena mengingkari kewajibannya, maka orang tersebut keluar dari Islam. Karena ya rukun Islam itu semuanya wajib dan kewajiban dari 5 rukun Islam itu sudah sangat jelas, sudah sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran, juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, entah itu zakat, entah itu puasa, entah itu haji, apalagi sholat, apalagi syahadat, ya kewajibannya itu sudah sangat jelas. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban salah satu dari rukun-rukun Islam, ya maka dia telah keluar dari Islam, wa na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, ya meninggalkan salah satu dari rukun Islam tapi masih meyakini kewajibannya. Kenapa kamu nggak sholat? Mungkin karena malas, tapi dia tahu, dia yakin sholat itu wajib. Dia meninggalkan karena malas misalnya atau yang lainnya. Maka dalam hal ini rukun satu dengan yang lainnya itu berbeda. Yang pertama syahadat, rukun yang pertama yang paling utama, para ulama sepakat, barang siapa yang meninggalkan syahadat maka dia keluar dari Islam. Saya mau masuk Islam tapi saya nggak mau syahadat, ya nggak bisa, karena Islam itu syarat mutlak, syahadat itu syarat mutlak untuk masuk Islam. Jadi para ulama sepakat barang siapa yang tidak bersyahadat, meninggalkan syahadat, tidak mau bersyahadat, maka dia keluar dari Islam. Ya. Mau dia puasa, mau dia haji, mau dia sedekah, mau dia zakat, tapi dia tidak mau syahadat, tidak mengimani syahadat tersebut, maka dia keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, meninggalkan rukun yang kedua yaitu sholat pun memiliki hukum tersendiri. Para ulama berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat, ya, namun pendapat yang kuat, ya, yang didukung oleh banyak dalil, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, maka dia telah keluar dari Islam. Jadi dia syahadat, KTP-nya Islam, ya, dia bersyahadat, tapi tidak pernah sholat, dia meninggalkan sholat, ya, maka dia keluar dari Islam. Karena banyak dalil. Ya di antaranya Rasulullah SAW hadis-hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan inna bainar rajuli wal kufri as-shalah. Sesungguhnya pembatas antara seorang muslim dengan kekafiran itu sholat. Ini kalau orang sudah tidak sholat, ya maka dia telah masuk dalam kekufuran. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian pemisah antara kami dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yaitu salat. Man tarakaha faqad kafar. Rasulullah secara tegas, barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya.
Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat ya secara keseluruhan, maka dia telah keluar dari Islam, tidak ada gunanya syahadatnya. Ya, tidak ada gunanya ya syahadatnya. Ya, para ulama berselisih pendapat bagaimana orang yang terkadang sholat, terkadang tidak, terkadang sholat. Sebagian para ulama ya orang tersebut tetap keluar dari Islam. Sebagian ulama mengatakan dia tetap seorang muslim karena masih ya sholat walaupun sholatnya bolong-bolong. Kalau saya suruh milih, yaitu ya orang yang keluar dari Islam, yaitu orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan. Ya, kalau orang yang sholat kadang maghribnya sholat, isaknya enggak, ya subuhnya sholat, nanti duhurnya enggak, yaitu wallahu alam. Kalau saya suruh milih, dia adalah seorang muslim, tapi dia adalah pelaku dosa yang sangat besar. Ya, ini. Adapun 3 rukun yang lainnya, yaitu zakat, puasa dan haji, ya para ulama sepakat kalau orang itu meninggalkan rukun-rukun tersebut, ya dengan meyakini kewajibannya, masih meyakini kewajibannya, maka dia tidak keluar dari Islam. Dia tidak keluar dari Islam. Dia masih seorang muslim, ya tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Misalnya seorang muslim, dia nggak puasa Ramadan, ya dia masih muslim, nggak pernah puasa Ramadan, dia masih muslim, tapi dia berdosa dengan dosa yang sangat besar karena meninggalkan kewajiban yang merupakan rukun Islam. Dia seorang muslim tapi nggak mau zakatul fitr, dia masih seorang muslim, masih Islam, ya. Kalau meninggal masih kita sholatkan, kalau dia masih menjaga sholat. Dia orang kaya, orang sehat, dia nggak mau haji, ya. Dia dosa besar, ya. Kalau dia tidak punya penghalang untuk pergi haji, ya tidak ada penghalang tapi dia tidak mau haji, ya dia dosa besar, ya. Tapi dia masih seorang muslim. Ini perbedaan yang meninggalkan rukun-rukun Islam. Yang pertama tadi meninggalkan syahadat, para ulama sepakat keluar dari Islam. Meninggalkan sholat, ya para ulama berselisih pendapat, namun pendapat yang sangat kuat, pendapat mayoritas para ulama, yaitu keluar dari Islam. Adapun 3 rukun yang lainnya, ya maka tidak keluar dari Islam. Ini dengan catatan masih meyakini kewajiban ya rukun-rukun tersebut. Tapi kalau sudah mengingkari kewajibannya, ya maka ini keluar dari Islam. Ya. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Untuk urutan rukun-rukun Islam, ya. Maka kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis, maka yang pertama selalu syahadat, yang kedua salat, yang kedua zakat. Adapun puasa dan haji, ya maka ya terkadang kita dapati haji terlebih dahulu baru puasa. Terkadang di sebagian hadis kita dapati puasa dulu baru haji, dan itu tidak mengapa, ya tidak mengapa, dan itu menunjukkan kepada kita betapa amanahnya para sahabat tatkala meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, yang terakhir ya faedah pelajaran yang dapat kita ambil, ya bahwasannya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iman yaitu iman itu mencakup keyakinan, kemudian perkataan dan perbuatan. Ya keyakinan, ya ucapan dan perbuatan itu adalah iman. Maka barang siapa yang misalnya dia hanya mengamalkan rukun Islam yang pertama, syahadat saja, hatinya meyakini ya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, hatinya meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia tidak mau ya mengerjakan amalan-amalan keimanan, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, ya maka ini tidak sempurna keimanannya, bahkan bisa mengeluarkan dia dari keimanan karena dia tidak sholat. Ya, karena dia tidak sholat. Jadi ini bantahan bagi orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah itu mengatakan yang penting itu hatinya meyakini bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau orang sudah meyakini hal itu, maka mau melakukan apapun, dia meninggalkan ibadah apapun, ya tidak mempengaruhi dia. Dia tetap masuk ke dalam surga. Maka ini tidak benar. Ya orang ya tidak cukup meyakini la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak cukup. Tapi kalimat tersebut itu punya konsekuensi yang banyak.
Ya, dia harus mengerjakan sholat, dia harus mengerjakan kewajiban-kewajiban, dia harus beribadah dan yang lainnya. Ya, maka tidak cukup ya meyakini mengucapkan la ilaha illallah, bahkan la ilaha illallahnya bisa batal kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, melakukan perbuatan kesyirikan misalnya, atau dia meninggalkan sholat secara keseluruhan, maka membatalkan syahadatnya. Oleh karena tatkala datang seorang A'rabi kepada Rasulullah SAW, A'rabi tersebut, ya A'rabi itu orangnya keras dan tidak mau repot. Orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau saya lakukan maka saya bisa masuk surga. Ya, nggak usah repot-repot. Apa sih amalan yang saya lakukan bisa masuk surga? Ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah repot-repot. Maka Rasulullah menunjukkan rukun Islam. Rasulullah mengatakan, ta'budallaha la tusyriku bihi syai'ah. Engkau menyembah hanya kepada Allah dan engkau tidak mensekutukan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan. Engkau menunaikan zakat, engkau melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Maka kata Badui tersebut, wallahi la azidu dzalika wa la anqus. Demi Allah, saya akan lakukan itu semuanya tanpa menambahi sedikit pun, tanpa mengurangi sedikit pun. Ya. Saya tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain, dan saya tidak mengurangi dari apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah menunjukkan 5 rukun Islam. Maka kata Rasulullah, ya kalau dia benar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Kalau kita bisa menjaga 5 rukun Islam ini dengan sebaik-baiknya, ya, maka kita akan masuk ke dalam surga. Ya, walaupun nanti surganya itu ada tingkatan-tingkatan, tapi kalau kita menjaga 5 rukun Islam ini, maka kita meninggal dalam keadaan Islam dan kita akan masuk ke dalam surga walaupun kita tidak menambah amalan-amalan yang lain. Walaupun kita tidak menambah amalan-amalan yang lain, ya. Tapi ya sekali lagi dia masuk ke dalam surga, tapi surga itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu hadis yang ketiga yang berkaitan tentang rukun-rukun Islam yang 5, dan mungkin secara terperinci sudah disampaikan di hadis yang kedua. Bisa ada tanya jawab tidak Pak? Mungkin ada yang belum jelas perlu ditanyakan, maka kami persilahkan. Ibu mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, mungkin dari panitia mungkin ada tambahan, mungkin tidak, mungkin kita cukupkan ya. Nanti misalnya kalau nanti jenazahnya itu sudah pulang, nanti mungkin bisa disolatkan, bisa mendoakan lagi. Ya di sini ya sekali lagi kita doakan ya, mungkin insya Allah muslimah Pak ya, muslimah dan menjaga sholat insya Allah ya. Taib, kita doakan lagi, Allahumma ghafir laha warhamha wa'fu anha waqsilha bil ma'i was salji wal barad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'fu anha wa'afiha waqsilha bil ma'i was salji wal barad. Allahumma taqabbal minha salihah a'maliha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dari saudara Rini ya, ampunilah dosa-dosanya, terimalah amal-amal ibadahnya ya, masukkanlah kepada tempat yang paling tinggi yang ada di sisimu ya Allah, dan berikanlah kesabaran, ketabahan, pahala yang besar bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.